Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari Nengsi dengan nomor BP 21101155310476. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT Manajemen Kinerja yang berjudul dengan Perbaikan Kinerja SDM dan Penilaian Kinerja SDM. Walaupun manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan, continuous proses, namun dalam prosesnya manajemen kinerja perlu dilakukan evaluasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja, review format, secara formal 1 atau 2 kali setiap tahun. Beberapa hal yang terkait dengan usaha perbaikan kinerja meliputi pertemuan perbaikan kinerja, performance review meeting, kendala-kendala yang dihadapi, permasalahan utama, target dan kriteria kinerja yang diharapkan. Performance review meeting. Menurut MER 1958, pertemuan yang membahas upaya perbaikan kinerja performance review meeting bertujuan untuk meyakinkan agar kelima elemen manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik. Kelima elemen kinerja yang dimaksud meliputi 1. Kesepakatan kinerja, 2. Pengukuran kinerja, 3. Umpan balik, 4. Dukungan manajemen, 5. Dialog. Peran utama manajemen kinerja. Peran utama manajemen kinerja yaitu 1. Meyakinkan para pegawai apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan sasaran kinerja. 2. Merancang sistem kinerja agar pegawai mendapat tantangan baru. 3. Meyakinkan agar pegawai menggunakan pengetahuan yang lebih baik. 4. Meyakinkan agar pegawai menerapkan keterampilan dan kecakapan yang dimiliki menjadi lebih baik. 5. Mengembangkan kualitas kinerja pegawai dengan belajar mandiri. 6. Membuat kesepakatan target kinerja pada bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Kendala-kendala dalam perbaikan kinerja. Menurut Baer and Roux 1976, terdapat 3 sumber kendala dalam menyelenggarakan perbaikan kinerja, yaitu 1. Kualitas hubungan antara manajer dengan pegawai. Jika tidak terdapat saling percaya dan mengerti di antara kedua belah pihak, maka perbaikan kinerja merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan karena munculnya sifat kekasaran dan penolakan. 2. Perilaku dan keterampilan saat wawancara. 3. Proses perbaikan review itu sendiri tergantung tujuan, metodologi, dan dokumentasi. Tujuan perbaikan kinerja. 1. Perencanaan menyiapkan dasar-dasar perumusan kesepakatan, perencanaan, dan pengembangan kinerja. 2. Motivasi untuk mendapatkan umpan balik, feedback positif, penghargaan, pengakuan, kesempatan untuk maju, memperjelas tujuan, memperdayakan masing-masing pembelajaran dan pegawai mengelola kinerjanya, pengembangan. 3. Pembelajaran dan pengembangan. 4. Komunikasi untuk mendapatkan saluran komunikasi 2 arah tentang peran, harapan, persyaratan, tujuan kinerja, kompetensi, hubungan, permasalahan, dan aspirasi kinerja. 5. Penilaian kinerja. Mempersiapkan dasar-dasar untuk penilaian kinerja, khususnya jika hasil penilaian kinerja menjadi acuan untuk penentuan sistem imbalan. Struktur pertanyaan evaluasi kinerja mandiri. 1. Aspek-aspek pekerjaan apa saja yang Anda telah dikerjakan dengan baik. 2. Menurut Anda prestasi terbaik apa saja yang telah berhasil diraih selama periode perbaikan. 3. Apakah Anda memiliki kesulitan dalam mencapai tujuan atau memenuhi standar kinerja? 4. Jika terjadi kendala-kendala, jelaskan dan menurut Anda mengapa terjadi kendala-kendala tersebut. 5. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar di waktu mendatang tidak terjadi lagi kendala-kendala tersebut? 6. Apakah Anda memiliki aspek pekerjaan yang menurut Anda kinerjanya bisa ditingkatkan
secara mandiri atau dengan bantuan manajer. 7. Jika ada hal yang bisa ditingkatkan, menurut Anda bagaimana cara meningkatkannya? 8. Apakah Anda akan mendapatkan manfaat jika diikutkan dalam pelatihan? 9. Jika iya, jelaskan secara khusus pelatihan apa saja yang Anda inginkan. 10. Apakah rancangan pekerjaan Anda saat ini mengganggu Anda dalam bekerja? Jika iya, perubahan seperti apa yang Anda inginkan? 11. Apakah pekerjaan Anda memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Anda secara penuh? Jika tidak, bagaimana agar bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Anda secara penuh? 12. Apakah pekerjaan dan rencana pengembangan pribadi yang Anda inginkan untuk waktu mendatang? Keuntungan penilaian kinerja mandiri: mengurangi resistensi dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mereview kinerjanya sendiri. Metode ini menghasilkan diskusi yang lebih positif dan konstruktif dalam pertemuan perbaikan kinerja sehingga fokus pada pemeriksaan masalah bersama dan tidak saling menyalahkan. Keunggulan metode penilaian kerja mandiri mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pribadi, meningkatkan kinerja dan penilaian dilakukan seimbang antara individu dan manajer. Kelemahan penilaian kinerja mandiri: beberapa kelemahan yang ditemukan dalam metode penilaian kinerja mandiri diantaranya terdapat ketidaksepahaman antara manajer dan pegawai mengenai hasil evaluasi mandiri yang diberikan oleh pegawai. Beberapa pegawai bisa bertindak realistik dalam penilaian mandiri, namun beberapa pegawai juga akan menilai dirinya baik secara berlebihan. Memberikan umpan balik: membuat umpan balik menjadi pekerjaan. Pull feedback into the job. Umpan balik berdasarkan bukti. Provide feedback on actual events. Jelaskan, jangan menghakimi. Describe, don't judge. Mengacu perilaku tertentu. Refer to specific behaviors. Selalu bertanya. Ask questions. Pilihan masalah utama. Select key issues. Fokus. Berikan umpan balik yang positif. Provide positive feedback. Suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. Penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilakunya selama ini. Penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan diadakannya pelatihan serta pengembangan. Proses penilaian kinerja: 1. Menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. 2. Menentukan kendala budaya dan lingkungan. 3. Memilih orang yang akan ditugaskan. 4. Memilih metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. 5. Melatih tim penilai. 6. Menyiapkan dokumen pengamatan kinerja. 7. Mengevaluasi kinerja. 8. Mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai. 9. Membuat keputusan terhadap individu pegawai. Tahap 1. Menentukan alasan penilaian kinerja. Menentukan alasan dan tujuan dilakukannya penilaian kinerja. Tahap ini penting karena tersedianya banyak metode penilaian kinerja yang belum tentu cocok. Sebagai contoh, metode Force Scales sangat cocok untuk tujuan penentuan besarnya, kompensasi atau imbalan pegawai. Namun, sangat tidak cocok untuk tujuan pembuatan kurikulum materi pelatihan. Tujuan atau alasan dilakukan evaluasi kinerja diantaranya untuk menyiapkan pelatihan dan umpan balik kerja pegawai, menentukan meningkatkan upah atau membuat keputusan untuk kenaikan pangkat gaji, jabatan, membuat keputusan pemberhentian kerja, dan riset individu pegawai untuk pengembangan kompetensi dan karir. Tahap 2. Menentukan kendali lingkungan dan budaya organisasi. Menentukan kendali lingkungan dan budaya organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Jika organisasi tidak memiliki cukup uang untuk menetapkan merit system,
maka penggunaan sistem evaluasi kinerja kuantitatif yang rumit dapat dipastikan akan membuat manajer dan pegawai menjadi frustrasi. Di dalam budaya organisasi yang sangat kohesif, penggunaan penilaian kinerja metode peer ratings mungkin dapat mengurangi kohesivitas mereka. Tahap 3, menentukan siapa yang akan melaksanakan penilaian kinerja. Menentukan siapa yang akan ditugaskan melakukan penilaian kinerja. Secara tradisional, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Akhir-akhir ini organisasi menyadari bahwa penilaian atasan hanya mampu menilai aspek perilaku tertentu saja dari bawahannya. Sebagai contoh, seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller sekitar 30%, dan selebihnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja teller yang akurat, maka pihak lain harus memberikan feedback yang cukup. Di samping ini ada gambar pihak yang mengobservasi kinerja teller bank. Dapat kita lihat. Baiklah, di gambar di samping ini terdapat kartu evaluasi pelanggan. Tahap 4. Menentukan metode penilaian kinerja terbaik. Menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Terdapat 3 kriteria yang sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan seorang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Terdapat 3 kriteria yang sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan seorang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Gambar di samping ini terlihat pada tabel fokus dimensi instrumen kinerja polisi. Dan ada pun gambar evaluasi kinerja metode pendidikan. Baiklah, di gambar samping ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Performance, adanya ability, supervision, company policy, economic factor, motivation, training, physical environment, coworkers. Gambar seterusnya ada instrumen penilaian kinerja polis dengan instrumen. Tahap 5. Pelatihan penilaian kinerja pegawai. Dalam praktek penilaian kinerja pegawai, pelatihan tentang peningkatan kualitas penilaian reviewer relatif kurang diperhatikan. Sedikitnya pelatihan ini menyebabkan masih sering dijumpai berbagai kesalahan dalam penilaian. Dengan meningkatkan akurasi, validitas, dan reliabilitas hasil penilaian kinerja, maka kepuasan kinerja pegawai akan meningkat. Hal ini dimungkinkan jika para manajer memiliki pengetahuan yang baik yang diperoleh dari pelatihan teknik diskusi, latihan penilaian yang efektif, dan membahas umpan balik. Tahap 6. Observasi dan pencatatan kinerja. Mengamati perilaku pegawai dan mendokumentasi kejadian kritis, critical incident yang terjadi. Kejadian kritis merupakan kinerja pegawai yang sangat buruk ataupun sangat istimewa. Kejadian kritis harus dikomunikasikan kepada pegawai pada saat kejadian. Dokumentasi penting karena memiliki 4 alasan. Tahap 7. Evaluasi kinerja pegawai. Mendapatkan dan meninjau data secara objektif. Membahas long box kejadian kritis kinerja pegawai. Leniency error adalah kesalahan penilaian dalam memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya. Penilaian bisa memberikan nilai lebih tinggi dari yang seharusnya jika evaluasi kinerja dilaksanakan secara objektif. Jika terjadi leniency error, organisasi akan dirugikan, sedangkan para pegawai akan diuntungkan. Penilaian leniency error akan membebani keuangan organisasi dikarenakan makin banyak pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji dan pangkat, intinya akan terjadi kenaikan biaya SDM.
Gambar di samping ini melihatkan kurva penilaian leniency error. Dan gambar di samping ini melihatkan kurva penilaian severity error dan penilaian objektif. Gambar di samping melihatkan penilaian objektif yang di atas dan yang di bawahnya terlihat penilaian dengan halo error. Tahap 8. Menyampaikan hasil penilaian kinerja pegawai. Menentukan siapa yang akan ditugaskan melakukan penilaian kinerja. Secara tradisional, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Akhir-akhir ini organisasi menyadari bahwa penilaian atasan hanya mampu menilai aspek perilaku tertentu saja dari bawahnya. Sebagai contoh, seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller sekitar 30% dan selebihnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja teller yang akurat, maka pihak lain harus memberikan feedback yang cukup. Tahap 9. Memberhentikan pegawai. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tujuan penggunaan hasil evaluasi kinerja adalah untuk mendapatkan feedback tentang perilaku kinerja pegawai. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang positif, seperti promosi dan kenaikan gaji. Sebaliknya, ada peluang bagi manajer untuk keberhentian pegawai. Jika terpaksa dilakukan pemutusan hubungan terhadap pegawai, maka perlu diperhatikan kerja kebijakan perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan industrial. Alasan legal pemberhentian pegawai. Probationary period yaitu masa percobaan kerja yang sudah habis. Violation of company rules yaitu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Inability to perform yaitu tidak cakap dalam bekerja. Reduction in force yaitu perampingan jumlah tenaga kerja. Baiklah, itu tadi hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.